Halo semuanya, kembali lagi di acara kita Live Talks. Dan hari ini kita punya tema yang berbeda. Oke, belum sah katanya, kita belum pakai gerakannya. Oke, kita ada di acara Live Talks. Oke. Dan minggu kemarin kita sempat bahas mengenai mission trip. Nah, minggu kemarinnya lagi sempat bahas mengenai proses. Dan yang pertama kali kita bahas mengenai pergaulan. Nah, ini semuanya tuh bersambung, betul? Berurutan. Yes, jadi ketika orang punya pergaulan yang baik, dia akan masuk ke jalur Tuhan, dikasih tokat didikan, diproses, setelah itu dibawa Tuhan untuk memberkati banyak orang, betul ya? Dan saat ini adalah menjadi saksi-saksi Tuhan, atau ketika anak-anak Tuhan menjadi bintang-bintangnya Tuhan, dia ditempatkan di dunia sekuler gitu. Siapa nih bintang tamunya? Oke, hari ini kita udah kedatangan tamu, yaitu Derian. Kakak Gilang. Jadi Kakak Gilang ini adalah drummernya band terkenal di Indonesia, yaitu apa ya? Oce Worship ya. Buat Oce Worship. Dia drummernya Kotak juga. Jadi mungkin kita persilahkan dulu untuk dia perkenalan dulu kali ya. Halo semuanya. Jangan bertele-tele ya. Nama saya Gilang. Kebetulan sekarang saya bergabung dalam sebuah band yang bernama Kotak. Karena pandemi jadi bulat sekarang. Iya kan, di rumah aja jadi bulat kan. Gitu. Itu perkenalan singkat saya ya. Oke. Sekarang abis ini mungkin kan hari ini kan tema kita adalah gimana caranya kita bersinar di dunia sekuler gitu. Sebagai anak-anak Tuhan yang apa ya, yang mungkin dapat dibilang selama itu kita cuma ada di dunia rohani doang gitu. Nah, sekarang kita di video kali ini akan membahas gimana caranya sih supaya kita tuh bisa masuk ke dunia sekuler dan menjadi terang juga di sana gitu. Kan firman Tuhan berkata kita adalah garam dan terang dunia gitu. Betul. Gimana caranya kita itu bisa benar-benar menjadi garam dan terang dunia secara real gitu. Nah, sekarang ini kan Kakak Gilang kan udah lagi puncak-puncaknya gitu, lagi tinggi-tingginya gitu. Nah, boleh tahu nggak awal mulanya kenapa bisa prosesnya mulai dari awal gimana sih sampai jadi orang yang seperti sekarang tuh gimana gitu? Sebenarnya kalau ngomongin proses sih memang apa ya? Ya seperti Firman bilang sih, memang kita harus pikul salib dulu sih ketika kita mau Tuhan kasih kita seberapa besar, mau Tuhan kasih kita kapasitas seberapa kita mau nerima, ya kita harus terima pikul salib dulu. Dalam artian memang ketika aku dapat sampai di titik ini pun perjalananku ini nggak langsung kayak nggak mulus, nggak tahu-tahu ada gitu. Jadi back to 2014, waktu itu 2014 pindah ke Bandung karena bandku yang dulu indie band itu kita memang niat pengen struggle di musik, dan kita memutuskan buat oke deh kalau kita cuma di Semarang. Pada saat itu ya kebetulan saya dari Semarang, kalau kita cuma standby di Semarang otomatis kita cuma sampai sini aja gitu. Kita nggak berani nabrakin diri sama dunia luar yang persaingan tuh ketat gitu. Kita mau memperluas kapasitas band ini gitu. Kita pengen, ya namanya anak band kan, kita pengen jadi band besar pada saat itu. Karena kita pindah ke Bandung 2014 kita 2 tahun di Bandung, dan akhirnya banyak teman-teman yang nggak kuat menghadapi kerasnya Bandung sih, karena mungkin pada saat itu karena belum jodohnya kali ya sama Bandung, jadi ya pada balik ke Semarang. Tapi cerita Tuhan itu memang indah. Tuhan masih bikin aku pribadi tuh stay di Bandung pada saat itu pelayanan. Dan ya pelayanan pun juga prosesnya juga nggak seenak. Ada up and down lah ya. Tetap ada yang ngerasain titik di mana aku ngerasain desperate, ada titik di mana aku ngerasain pressure yang sangat besar. Dan itu pun pressure nggak cuma dari sosial, tapi lebih tepatnya dari orang tua aku sendiri gitu. Kayak mungkin papaku tuh senang banget kalau aku bisa gede di musik, bisa jadi musisi besar gitu. Tapi di sisi lain mama sangat mengharapkan aku udah deh lu pelayan aja di gereja gitu. Maksudnya
karena gue ngerti nih background lu sebagai anak gue nih, berapa tahun lu tuh seperti apa. Yaudah deh, mending lu mumpung tobat dah lu di gereja aja gitu pelayanan. Baik-baik lah. Iya, baik-baik tapi puji Tuhan memang karena aku belajar setia aja, soalnya memang apa ya, sadar diri aja sih, aku nggak bisa melakukan suatu hal apapun itu, mau pelayanan mau sekuler gitu, tanpa Tuhan tuntun, tanpa Tuhan campur tangan. Jadi ya aku nggak bisa apa-apa, ya udah jalan keluarnya ya cuma nurut aja. Maksudnya Tuhan mau arahin kemana ya ngikut aja sih. Tuhan mau bawa seperti ini ya ikut aja gitu. Tuhan mau seakan-akan kita dibikin turun seturun-turunnya, jatuh sejatuh-jatuhnya, atau seakan-akan kita dibikin, Tuhan kayak aku udah ngelakuin ini tapi kok dapat feedbacknya nggak sesuai gitu. Tapi di situ Tuhan ajar gitu bahwa kita tuh bukan upahan, tapi kita anak yang dimana ya semau mau bapak kita aja gitu. Bapak kita nyuruh kemana ya udah kita ngikut aja deh. Walaupun gini, walaupun itu sakit banget. Bisa dibilang sebenarnya ini salah satu dari kesaksianku di mana aku sempet jadi ketika aku ngebangun band itu sama teman-teman lamaku itu, kita punya satu visi yang sama, kita punya satu tujuan yang sama, gedein band ini, yang dimana kita ngerasain yang namanya kita nggak makan, kita ngerasain mau bayar kontrakan aja susah. Pada saat itu kita ngontrak di apa itu kayak di pinggir Bandung lah, kita ngontrak di situ. Boro-boro buat makan ya, mau buat beli apa gitu. Namanya kita cowok ya, pengen nongkrong pengen apa itu susah banget. Sedangkan waktu itu panggungan itu juga nggak, bisa dibilang nggak ada gitu. Bener-bener yang kayak, oh ini parah banget sih, kok segini ya banget gitu. Kita niatnya kesini kita mau gedein pertemanan, kita mau gedein channel lah, gitu. mau gedein circle, kita mau gedein apa ya, kita mau gedein hubungan relasi dengan orang, tapi kok yang terjadi malah sebaliknya. Bener-bener kayak ini nggak nyampe ya gitu. Dan 2 tahun tuh kayak bikin kita tuh pressure banget gitu loh. Kita tertekan dengan kondisi kayak gini. Secara fisik kita butuh uang, tapi secara vision kita tuh punya big vision gitu, dimana kita tuh punya gede banget nih impian-impian yang bukan cuma aku tapi teman-temanku juga pada saat itu. Terus pada saat itu sejujurnya gue pressure ya, anak-anak udah balik ke Semarang, tapi kita masih jalan nih. Aku masih bolak-balik Bandung Semarang pada saat itu emang. Fokus pelayanan tapi juga ngeband, ngeband juga jarang-jarang Pas panggung. ada ini aja, pas ada iya, panggungan juga jarang banget kan. Cuman gue ngerasain banget pulang pergi dari Semarang ke Bandung dengan yang naik motor, terus Semarang bener serius naik motor Semarang Bandung. Beneran. Luar biasa. Naik motor Semarang Bandung, ya orang nggak banyak ngerti tapi kayak sebenarnya kayak ya nggak peduli lu mau ngerti enggak, maksudnya ini biar Tuhan yang lihat ini, ngerti nggak sih? Nggak perlu yang digembor-gemborin dia. Gitu. Tapi serius, apa yang aku dapat sekarang ini pengorbanan yang semua orang tuh nggak ngerti, bahkan orang terdekatku. Kayak misal aku punya ya band di AOC Worship, orang paling deket ya si Adit, sering ngobrol sama dia, ataupun sama Kodenis yang sering ngobrol gitu. Tapi hal ini sampai aku keep banget waktu itu. Gimana kondisi hatiku yang lagi down, sedown-downnya banget. Gimana kan udah ngebangun ini band itu bertahun-tahun. Terus di satu titik aku sebenarnya udah nggak nyaman, teman-teman juga nggak nyaman, tapi ada kondisi yang bikin kecewa gitu. Tahu-tahu emang tahun sebelumnya aku pengen keluar, cuman aku kayak ya udah deh, aku harus tahan-tahanin gitu, mempertahankan karena bangunin itu nggak gampang gitu. Bangunin kan nggak gampang. Akhirnya tahan-tahanin. Di saat tahan-tahanin walaupun pada situ aku emang udah agak males ya, maksudnya wah ini udah nggak sehat nih, udah nggak males, tapi tetap mau maksain sampai akhirnya mereka tuh nggak ada omongan yang enak atau gimana, tahu-tahu jar ada. Ya udah kita kayak nggak mau udah nggak ada kerja sama lagi ya gitu. Bisa dibilang antara keluar dan dikeluarkan, ngerti nggak sih? Iya. Itu sebenarnya hati tuh berontak, hati tuh nggak karuan, bener-bener di sini kayak itu. Ditambah aku nggak bisa bilang, intinya ada orang-orang deketku juga yang tanda kutip di salah satu di tempat itu kayak mereka bikin cerita-cerita gitu. Jadi seakan-akan gimana caranya circleku itu tuh dibikin bertabrakan sama aku gitu. Gimana gilang ini. Wah itu tuh rasanya itu sakit banget sih beneran. Oh itu sakit-sakitnya. Ketika aku punya teman-teman yang deket gitu, tahu-tahu mereka menjauh. Ada apa nih? Dan akhirnya itu terjawab setelah berapa bulan. Adalah 8 bulan lah, mau setahun. Ternyata ada orang-orang jahat yang pada saat itu emang, tapi itu tuh proses sebenarnya, diizinkan Tuhan. Tapi kan itu juga jadi bisa
bisa sebuah batu loncatan buat Iya. kamu menggapai lebih Iya, kan. Proses yang membuat gitu. jadi batu loncatan. Sebenarnya banyak alasan dimana bukan ya ada orang yang tipikalnya mengasihani diri sendiri. Aku pun sebenarnya sangat besar alasan untuk aku melakukan itu, tapi kayak enggak deh, kayak malas aja gitu. Aku udah dihadapkan di kondisi seperti ini. Masa iya aku harus ngasih drama-dramaan ke orang, nggak perlu gitu, ngerti nggak sih? Kayak itu malah akan menambahin masalah lagi, ngerti nggak? Malah Kayak memperkeruh situasi. Iya. Yang aku lakuin apa? Pada saat itu aku punya band AOC Worship, ya aku maksimalin itu. Kita kumpul setiap hari. Habis kumpul aku sampai malam gitu. Dengerin musik yang pada saat itu kita tuh pengen gape bareng musiknya. Terus banyakin referensi, terus ngeditin. Sebenarnya kayak sempet kan bikin vlog AOC Worship pada saat itu kayak saking gabutnya, dalam arti saking ini hati tuh nggak jelas nih mau ngapain, jadi daripada harus ada media yang kita lampiaskan tapi itu positif. Iya betul. Daripada negatif. Iya, akhirnya jadilah itu AOC Worship vlog. Terus habis itu AOC Worship bikin live session. Ya udah deh, ini dia bikin live session. Aku yang edit juga, akhirnya dituangin ke situ. Dan gak cuma di situ, ada satu titik di mana waktu itu bokap telepon. Jadi waktu itu ditelepon sama bokap kan. Sebenarnya niatnya baik sih, cuman di sisi lain itu kayak kontradiksi gitu sama mama, sama nyokap, karena nyokap pengen banget kan yang tadi awal aku cerita, dia beliau pengen banget aku yaudah deh lu di gereja aja gitu, jadi anak bener aja di gereja gitu. Malahan aneh loh, ketika aku di band yang lama itu mama tuh sering banget kayak udah kak lu fokus aja di full timer gitu. Udah lu fokus aja. Toh pun lu nggak full timer tapi udah fokus melayani aja. Ntar lu pekerjaan Tuhan kasih deh kayak gitu. Sekarang? Nah, setelah itu, itu kan pokoknya lika-liku kehidupan itu, lika-liku di mana itu pokoknya yang di play victim sama orang lah, dijelek-jelekin sama orang, sama teman-teman deket lagi. Terus disebarin seperti apa kondisi, aduh itu sebenarnya sakit sih. Dan ternyata ada sisi lain teman-temanku yang tahu gimana aku dan cerita yang sebenarnya. Akhirnya orang-orang yang nggak bisa dikasih toksik itu, mereka tuh kayak ngejaga diri. Akhirnya mereka banyak informasi masuk ke aku. Jadi aku tahu aja nih siapa aja nih korban-korbannya. Cuman jadi waktu itu aku sering banget cuma naik ke atas, naik ke tabut, naik doa lah ke lantai 4, doa gitu, cuma nangis doang. Sejujurnya nangis tuh kayak gila ya. Cuman ini tuh berat banget. Udah aku kehilangan sebagian dunia aku dalam tanda kutip. Udah gitu masih seperti iniin. Udah gitu akhirnya aku tuh rindu pengen seperti ini tapi nggak bisa kelampiasin gitu. Udah gitu orang tua aku bilang seperti itu. Ya bokap bilang kayak gitu. Akhirnya Bokap bilang gimana? Ya udah lu mending ini deh ngeberkatin gereja daripada lu dalam tanda kutip padahal udah kerja ya, udah full time ya, udah kerja ya, nggak yang pelayanan. Daripada lu dapat duit dari gereja, lu mending berkatin gereja. Tapi kan gitu. kalau misalnya bisa dibilang itu kan salah satu cita-cita orang tua kamu kan, memang dari dulu kan. Iya. Kenapa akhirnya bokap bilang seperti itu? Karena cita-cita bokap simpel sih sebenarnya. Titik dimana lu jadi musisi besar ya, orang semua tahu kamu. Dengan cara apa ya? Sering-sering aja masuk TV. Gitu doang. Beneran ngomong kayak gitu. Sering-sering masuk TV. Lu jadi selebritis, teman-teman lu artis semua kayak gitu loh kayak. Tapi gimana gapainya? Band udah nggak punya gitu. Band Ya, udah nggak, seolah-olah kayak udah nggak ada tertutup. jalan. udah nggak ada gitu. jalan. Waktu itu Papi Daniel khotbahnya dalam setahun itu tuh khotbahnya tuh benar-benar kayak terskrip dengan sangat rapi, setengah tahunan lah. Dan menuju akhir tahun, sorry, sebelum aku dapat kabar ini masuk band ini, itu firmannya yang tadi udah tersusun dengan rapi nih, itu tahu-tahu kayak dijeblosin sama Tuhan, gila. Jadi gini, Papi kan sering banget bilang, pokoknya tahun besok, tahun 2019 bintang-bintangnya Tuhan akan terbit. Terus promosi Tuhan gede-gedean. Dan itu masih ngambang, promosi maksudnya apa nih? Kayak selama hidup aku belum pernah denger khotbah yang sedetail itu kayak promosi Tuhan, nggak pernah deh. Ya kalau hamba Tuhan khotbah ya cuma sekedar lebar, ntar lu diberkati lah, ntar lu usaha lu bakal diperlebar, just it, cuman itu. Tapi ini Papi kayak sedetail tuh ngomong promosinya tuh gila-gilaan, pokoknya bener-bener diangkat tinggi setinggi-tingginya, lu akan Banyak jadi bintang-bintang. nubuatan Iya, Tuhan. nubuatan itu. Sejujurnya pada saat itu imanku yang nge-capture itu dengan sangat baik.
walaupun secara fisik itu nggak capture, karena fisik tuh bilang nggak mungkin, lu ngapainya dari mana gitu, lu nggak ada media buat ngapai itu. Lu mau solois nggak segampang itu boy, lu bukan vokalis. Lu mau solois, lu harus ke Jakarta. Lu nggak bisa dari Bandung cuma mengandalkan teman Jakarta, ini dong ajak-ajak gua, nggak bisa. Di Jakarta, lu mau gede di Jakarta, walaupun itu session player, lu harus tetap di sana. Lu harus perbesar circle di sana. Otomatis aku harus ninggalin AOC dan dari nol lagi aku di sana, otomatis dong. Ya, meniti kan? karir lah ya. Iya, dan itu nggak gampang. Itu bikin hopeless banget sih sejujurnya sih. Terus habis itu ya akhirnya Iman ini berkata udah deh diamini aja, walaupun juga nggak ngerti cari gimana. Asal amin aja, pokoknya amin dan bener-bener itu kayak kepantik. Lu harus percaya, pegang aja oke. Terus sebelum dapat kabar ini, Papi dapat khotbah yang menurutku itu kontradiksi, sangat bersinggungan, di mana Papi itu jelas banget ngomong Tuhan minta buat kalian yang punya mimpi, intinya yang punya mimpi, letakkan mimpimu, serahkan pada tangan Tuhan. Udah kubur mimpimu, malah Papi bilang kubur mimpimu. Gila, ketika dikasih firman, lu tuh bermimpi setinggi-tingginya karena Tuhan mau angkat, tahu-tahu di satu titik kuburin mimpi lu. Kayak lah, terus yang kemarin gimana nih, firman yang kemarin nih nggak ada nyambung-nyambungnya sama ini sih. Iya, tapi balik lagi poinnya adalah gue sadar gue nggak bisa hidup kalau Tuhan nggak campur tangan. Ya udah deh, akhirnya jadi berserah gitu, nggak menyerah kan, tapi berserah aja. Udah Tuhan, Tuhan mau ngapain ya aku nggak udah. ngerti gimana caranya. Iya. Ya udahlah, kalau Tuhan mau berserah, ya oke. Aku sampai di titik kalau seumur hidupku Tuhan mau aku jadi full timer doang, tapi Tuhan suka, ya udah, nggak perlu orang kenal aku siapa, ya udah deh, aku lakuin ini maksimal aja buat Tuhan deh. Ya toh juga aku ngelakuin semua itu buat band worshipku, orang nggak banyak tahu gitu perjuangan di belakang seperti apa, latihannya seperti apa, orang nggak banyak tahu. Dan ngapain juga nge-share soal itu, jadi biar Tuhan aja deh, toh itu buat nyenangin hati Tuhan. Ini gue ngomong kayak gini bukan basa-basi yang sok-sok aja, enggak, pada saat itu emang kenyataannya seperti itu. Dan satu titik, singkat cerita, ada ajakan lah pokoknya, ya itu ajakan masuk band itu. Yang akhirnya di-create dengan oke, ikut audisi lah dan apa gitu. Itu kayak satu titik ya, itu jujur banget. Orang sih mungkin akan lihat, wah ngeband di band besar, wah duitnya gede, ya kan orangnya. Terus lu udah terkenal, dilihat banyak orang akan banyak tahu kamu. Terus lu akan gede banget gitu. Orang lihat kamu tuh kayak wah siapa gitu. Itu sama sekali nggak terbesit dalam pikiran gue. Justru yang ada di pikiran gue pada saat itu adalah Tuhan, ini tuh nggak mungkin, tapi kenapa bisa gitu. Dan bahkan beberapa kali kotak manggung ya, gue main tuh sambil nangis, sejujurnya nangis. Kayak ini tuh nggak mungkin gitu kan. Setahun itu tuh gue nggak ngapa-ngapain. Kerjaan gue cuman gue di kamar, gue ngedit video buat AOC Worship. Gue cuman pelayanan gitu, ngikutin gembala gue cuma setia aja. Hari lah dijalanin. Babe kemana, oke deh kita pemusik, kita ngikut. Papi ngomong apa, kita cuma ngikutin tanpa ada ngegerutu kayak apaan sih, enggak. Karena ya memang tugas kita di situ. Ya kita imam musik, kita imam Tuhan yang ya kita kerjaannya tuh di bait Allah, men. Ngerti enggak sih? Jadi ya itu lu harus kerjaan itu gitu. Kalau lu nggak ngerjain itu, ya udah mending lu nggak usah jadi imam musik, udah lu mending kerjaannya di luar sekalian aja, lu kerja di luar, nggak usah pelayanan. Menurut gua full timer itu tuh belum tentu hatinya tuh full heart sih menurut gua sih. Iya. Pada saat itu memang aku full timer, tapi tuh aku belajar buat jadi full heart, nggak cuma full timer. Aku lakuin itu, dan ketika aku dapat ini tuh kayak Tuhan, nggak mungkin loh. Gilang Nanda cuman di kamar. Temen juga di Bandung jarang kumpul. Temen ada si teman band di Bandung yang dia tuh juga ngefans sama band sebelumnya. Ternyata dia ngefans sama aku pada saat itu ya. Gue tuh seneng sama lu main di sini nih. Zaman itu tuh gue tuh lu banget yang jadi influence gue. Sering diajak main, gue sering banget nolak. Karena kayak udah deh, aku kayak udah enggak deh, aku udah fokus aja di sini gitu. Cuma di kamar ngedit video, latihan, udah keliling pelayanan. Iya, keluar kota ya. Cuman itu doang udah. Dan nggak ada lagi kayak ikut-ikutan, enggak udah. Dan gimana mau promosi gitu, promosinya dari mana, dari segi apa gitu.
nggak ada batu loncatan yang akhirnya gue jadi pelan-pelan dia nggak sama sekali. Dan akhirnya ketika dapet ini kayak hati ini tuh aduh Tuhan, lega. Nggak cuma lega sih, lebih tepatnya kayak percaya nggak percaya. Dan kalau toh pun ada orang yang saat ini nggak beriman, menurutku adalah orang terbodoh yang pernah ada di muka bumi, menurutku ya. Karena ya aku contoh real. Ngegapai itu tuh kayak nggak masuk akal gitu loh. Nggak masuk akal banget. Tau-tau jadi band, jadi salah satu bagian band dari band besar, big band se-Indonesia. Kenapa aku bisa bilang band besar banyak, tapi Kotak ini spesial. Ketika aku ketemu dengan musisi siapapun, ketika tahu aku drummernya Kotak, mereka tuh sangat hormat dengan sangat sehormat-hormatnya. Dan sebegitunya dia tuh nge-treat, ngerti gak sih? Dan dari Kotak akhirnya aku bisa ketemu sama orang-orang yang dulu aku tuh gila, gue tuh lihat lu di TV, men. Gue tuh sering lihat lu di TV. Gue lihat lu di tabloid, gue lihat lu di majalah. Gue ngikutin vlog lu. Gue nge-follow lu. Sekarang lu duduk bareng sama gue, lu ada depan sama gue. Bahkan lu ngejemput gue. Gue manggung di kota mana? Gil, lu di mana, Gil? Gue jemput, kita ngobrol bareng. Men, lu idola gue. Segitunya, men. Sampai segitunya gitu. Dan papi bilang promosi itu ya emang bener, promosinya gede-gedean gitu, dari Instagram, dari web, dari YouTube, dari apapun gitu. Tahu-tahu Tuhan ya nggak ada yang mustahil sih menurut gua. Kayak ketika kita mau beriman dan kita mau berserah penuh sama Tuhan sih pasti ada jalan. God will take control. Prosesnya emang sakit sih. Iya. Cuman gini, ada nggak satu ayat pegangan kamu nih yang sama ini kamu pegang dari awal? Kan kamu udah cerita gitu kan, prosesnya panjang, penuh dengan tangisan mungkin ya, penuh dengan perjuangan dan lain-lain. Ada nggak sih satu ayat pegangan yang benar-benar sampai akhir aku pegang gitu? Jadi ayat ini tuh ada dua hal yang aku alamin. Dengan satu ayat ini ada dua hal yang aku alamin. Satu, ketika aku pertobatan dulu, awal udah mulai pelayan lagi masuk KOC 2015. Dan itu ayat kejadian ketika ya Tuhan ngasih ini, Yesaya 60 ayat 1. Bangkit dan menjadi teranglah. Oke. Itu yang aku pegang sampai sekarang sih. Dan itu emang nyata gitu. Firman itu emang nyata adanya. Bangkit. Oke, gimana Kak Derian? Oke. Berarti mungkin dapat tapi gadget. Oke. Itu kan yang udah berlalu lah. Itu semua apa ya? Itu semua proses yang emang udah dilalui, mulai dari dengan keluarga, dengan teman band yang dulu, dengan teman-teman sih pokoknya. Dengan semuanya lah, dengan circle segala macem. Ya emang rasanya kan emang seperti dunia itu runtuh gitu. Udah hancur, seperti nggak ada harapan lagi dan lain sebagainya. Akhirnya Tuhan sendiri kasih firman, bangkitlah menjadi teranglah. Dan ya akhirnya benar-benar bangkit. Jadi buat hidup kamu. Sekarang yang kita pengen tahu adalah gimana kehidupan kamu sekarang, dan ada masukan nggak buat teman-teman yang lain yang di sini. Kan kadang kita mikir gini, sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan tuh kadang kita mikirnya, wah aku nggak boleh jadi serupa dengan dunia ini gitu. Ada ayat yang berkata aku nggak boleh jadi serupa dengan dunia ini gitu. Tapi maksudnya gimana yang sekarang kamu jalani sekarang? Tapi apa yang membuat kamu tuh tetap bertahan secara iman, secara cinta sama Tuhan dan lain sebagainya, itu apa yang membuat kamu bertahan? Karena kan sejujurnya gini, begitu kita masuk ke dunia, pasti kan secara budaya beda, secara habit setiap hari beda, secara semuanya pasti beda gitu. Pasti. Nah, ada tips nggak yang membuat orang tuh jangan jadi takut sama masuk ke dunia, tapi gimana caranya tetap bertahan di dalam dunia dan menjadi terang di situ gitu. Sesuai dengan kehidupan kamu sekarang. Mungkin bisa bantu juga, soalnya kapan hari aku sempat dengar kasus juga kayak beberapa orang tua itu tidak mau melepaskan anaknya nih benar-benar terjun ke dalam dunia sekuler. Karena justru mereka takut ketika mereka terjun di dunia sekuler nih, terbawa pengaruh. Iya, bukannya menjadi sebuah pengaruh baik, tapi menjadi orang-orang gitu. Ada nggak sih tips-tipsnya gitu? Tipsnya mungkin harus ngalamin benar-benar dipersiapin dari segi karakter sih. Ketika kita dalam komunitas rohani ya terutama ya, itu mungkin
kalau dasarnya udah kuat banget, karakternya udah kuat di situ, itu nggak masalah sih. Jadi harus punya integritas kali Iya, ya. itu betul. Oke. Jadi mau seperti apapun tetap seseorang itu punya keyakinan, misalnya gua kayak gini ya udah nggak boleh goyah gitu ya. Iya, satu itu. Terus yang kedua mungkin rasa tahu diri, tahu dari mana kita, di mana Tuhan bentuk, di mana Tuhan lahirkan kita kembali, di mana Tuhan proses kita, di mana tempatnya. Kita harus tahu kapan kita pulang. Oke. Jadi jangan pernah lupa dari mana kita sebenarnya diambil Iya, gitu. betul. Dari mana kita berasal gitu ya. Soalnya kalau aku sih tipenya orang yang sering banget flashback lihat kebaikan, ngerti nggak sih? Nggak cuma kebaikan orang, tapi kebaikan Tuhan terutama gitu, kayak Tuhan ini udah berbuat apa aja sih gitu. Jadi kayak aku ada catatan khusus yang dimana ini dalam tahun kemarin Tuhan tuh udah berbuat apa aja. Dan ini alasan yang nggak bisa ini udah harga mati deh, nggak bisa bikin ini lepas dari Tuhan, karena lu nggak bisa apa-apa gitu. Emang nggak bisa ya, Tuhan nih dasarnya. Kalau kita tahu semua dasarnya Tuhan, kayak beres sih. Oke. Luar biasa. Oke, waktu udah semakin habis. Gimana? Ada kesimpulan terakhir dari Pertanyaan terakhir ya. Ya. Pertanyaan terakhir mungkin gini. Kan tema kita hari ini adalah gimana caranya kita menjadi terang di dunia sekuler. Nah, mungkin kamu sekarang udah ada di dalam dunia sekuler, dan pertanyaan terakhir gini. Menurut kamu definisi sukses tuh seperti apa gitu? Maksudnya sukses sebagai anak-anak Tuhan di dalam dunia sekuler ya. Dan apakah kamu sudah menjalani itu atau belum gitu sekarang? Harapan kamu ke depan nanti apa gitu? Definisi sukses menurutku nih, apa ya? Mungkin kalau dunia lihat definisi sukses kan lu terkenal, lu dilihat banyak orang, tapi bukan itu sih. Ketika kita ngerti goal apa yang mau kita tuju, dan itu terrealisasi, bahkan ada campur tangan Tuhan di situ, itu sukses menurutku. Wow. Dan ada lagi sukses lagi, nggak cuman itu. Sukses ketika lu dibawa naik, tapi lu tetap ngerti pulang ke tempat di mana lu ada gitu. Lu tetap melayani. Makanya aku salut sama teman-temanku di luar sana. Makanya ternyata gini, setelah sejauh ini ternyata banyak banget di luar sana teman-temanku yang mereka teman-teman selebritis atau artis yang mereka anak Tuhan tapi tetap pelayanan gitu. Sampai kita kadang kontak-kontakan. Mungkin sekarang masih ke bawah jarak sih Bandung sama Jakarta ya. Mungkin kalau sama-sama Oce di Jakarta atau mereka tinggal di Bandung, mungkin bisa kontak mereka kayak, oh deh collab deh sama youth gua gitu, atau kita yang collab ke gerejamu gitu-gitu tuh. Ternyata banyak orang yang seperti itu. Iya, ternyata masih banyak seperti itu. Akhirnya kita di sharing-sharing gitu, dimana saling nguatin. Oh iya, wah bahaya nih di hal seperti ini nih, kita harus gak jadi akhirnya begitu. Jadi kayak ya asik juga sih, salut juga, dan mereka tetap nggak melupakan pelayanan gitu, karena mereka tahu esensinya. Mereka ini juga, gue sampai di titik ini juga karena Tuhan. Itu sih, itu keren menurutku. Itu sukses tuh. Oke. Terakhir, harapan kamu ke depan gimana? Buat kehidupan kamu sendiri. Harapannya ke depan tetap harus ngeraih mimpi yang lebih lagi, karena Tuhan percaya sih, Tuhan mau kasih yang lebih lagi nanti. Amin. Satu itu, dan yang kedua harapannya adalah kan sebentar lagi Oce Worship mau rilis mini album. jangan tahu papi dulu, ini surprise. Tahu nggak sebenarnya ya Gilang, ini kerinduan bapak ini nih satu nih. Kenapa dari kemarin dulu ngomong kayak ya dari kemarin kenapa kita nggak punya nggak ngapus Oce Worship bikin album. Sebenarnya tapi jangan bilang dulu ya, ini rahasia nih, karena ini salah satu kerinduan gembala kita, kerinduan bapak juga, dan memang sebenarnya kerinduan kita juga, cuman karena sempat kepisah jarak yang dimana gue bolak-balik Jakarta Bandung, dan sampai Bandung cuma bisa buat pelayanan doang gitu, balik juga harus manggung lagi. Tapi ada pandemi ini kayak ada sisi positif yang puji Tuhan nih nge-push kita gitu. Yeay. Gitu. Jadi everything happen for a reason ya. Iya. Oke. Berarti jangan lupa nantikan juga album. Jangan lupa. Oce Worship Musik. Live Talk. Banyak rahasia akan kebuka di Live Talk. Di sini. Oke. Closing. Oke. Tadi kan Kak Gilang ini udah ngomong sukses itu berarti bukan hanya menjadi orang-orang yang mencapai impiannya doang, tapi ketika kita bisa mengerti dari mana sih kita berasal. Ya.
dan menggapai mimpi setinggi-tingginya. Apapun proses yang kalian alami, percayalah bahwa Tuhan itu campur tangan di dalam semuanya. Amin, amin. Dan percayalah bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Amin. Jadi jangan lupa untuk terus ikutin channel kita, karena kita akan terus bahas mengenai kesaksian-kesaksian yang berbeda-beda dengan topiknya tentunya yang berbeda dan asik. Mungkin ada topik-topik lain juga yang nanti kita akan bahas gitu. Iya. Nggak cuma tentang kesaksian, tapi mungkin Percintaan ada ya? percintaan, jodoh. nanti. Jangan asal Ada dari jodoh topik-topik buat yang mungkin kalian-kalian. nanti akan kita diskusikan bersama. Yang kita lebih podcast seru, bareng. dan kita juga mungkin kedepannya akan bikin podcast, betul? Betul sekali. Jadi harus banget dipantengin. Jangan lupa komen, like, and subscribe, dan juga aktifin loncengnya supaya ketika kita rilis video baru kalian langsung tahu. Oke? See you in the next video. God bless God you. bless you.